Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Zulfa sama Rani. Zulfa sama satu lagi? Rani. Zulfa mana Zulfa? Zulfa sakit. Rani? Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan mereview dulu pelajaran yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai materi apa? Coba Rizky Alvin. Peran dan nilai-nilai perjuangan para tokoh di Indonesia. Ya, tentang peran dan nilai-nilai perjuangan para tokoh di Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik itu dari ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Kalau ancaman dari luar, kira-kira dari siapa? Iya, dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kalau ancaman dari dalam? Ya, dari PKI, dari PRRI, Permesta, dan lain-lain. Ya. Kita akan membahas materi yang baru ya, mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu dimulai dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi pembelajaran, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama adalah siswa dapat mengklasifikasikan informasi tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, siswa dapat menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil rekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang selanjutnya, siswa dapat mengkomunikasikan hasil rekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Untuk kelompoknya, Ibu akan membuat 7 kelompok. Di sini Ibu sudah tulis. Kelompok 1 nanti akan membahas mengenai kabinet Natsir. Kelompok 2 kabinet Sukiman. Kelompok 3 kabinet Wilopo. Kelompok 4 Ali Sastro Amijoyo 1. Yang kelima Burhanuddin Harahap. Keenam kabinet Ali Sastro Amijoyo 2. Dan yang ketujuh kabinet Juanda. LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya, sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing. Jadi ini nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti yang di ujung ya. Nanti setelah Ibu menyajikan materi, nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah selesai diskusi, lalu dipresentasikan di depan kelas secara bergiliran. Paham? Paham. Kita coba lihat dulu gambar yang akan Ibu tampilkan di depan. Nah, ini adalah gambar apa kira-kira, ada yang tahu? Nah, untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar surat suara pertama atau gambar surat suara pada pemilu pertama di Indonesia. Nah, ini bentuk surat suaranya ya. Nah, untuk yang kedua, nah, ini ada gambar uang yang digunting. Kira-kira maksudnya apa? Ada yang tahu? Nah, nanti kita akan coba bahas bersama-sama ya. Ini namanya kebijakan gunting Syafruddin. Selanjutnya, nah, Ibu tanya dulu ya, apa yang kalian ingat ketika kalian mendengar kata pemilu? Pemilu itu apa sih? Pemilihan umum. Apa yang kalian ingat ketika mendengar kata pemilu? Coba siapa yang mau menjawab? Rafli, coba Rafli. Kampanye. Siapa lagi? Arifni. Bertebarnya bendera partai politik. Ya, bertebarannya bendera-bendera parpol atau partai politik. Selanjutnya, siapa lagi? Rizky Alvin. Debat calon presiden. Debat calon presiden maupun calon anggota legislatif. Ya, yang pertama nih ya.
tetapi hanya ada 4 partai saja yang mendapatkan suara terbanyak pada saat itu. Kira-kira partai apa? Ini kira-kira partai apa nih? Gambar partai apa? Nah, inilah keempat partai besar yang mendapatkan suara terbanyak pada saat itu di pemilu pertama. Pemilu pertama itu dilaksanakan sejak tahun 1955. Tolong diperhatikan ya, ke depan Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai pemilu pada 1955. Silakan kalian amati video yang ada di depan. Baru pada awal dekade 1950-an, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu kembali menguat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Dengan demikian, pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama bagi bangsa Indonesia. Nah, pada masa demokrasi liberal itu sering kali terjadi pergantian kabinet atau perubahan kabinet. Nah, seperti yang ini ya, yang Ibu tulis, ada kabinet Natsir, ada kabinet Musliman, ada kabinet Wilopo, Ali, Burhanuddin, Ali II, dan Juanda. Berarti total kita pada masa demokrasi liberal mengalami 7 kali pergantian kabinet. Untuk nanti pembahasannya kita kan sudah membagi 7 kelompok ya. Nah, di 7 kelompok itu nanti di LKPD-nya coba dibaca dulu, di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, jadi total nanti ada 4 ya, ada 4 materi yang harus kalian diskusikan. Silahkan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan berdiskusi. Jadi diisi ya LKPD yang sudah Ibu bagikan, silahkan diisi. Nanti kita presentasikan secara bergiliran di depan kelas. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kabinet Suprema Suwidjo. Kamu yang Perhatikan dulu ya yang di depan. Kita akan presentasi setiap kelompok secara bergiliran di depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 akan membahas mengenai kabinet Natsir. Silakan perhatikan dan kalau ada pertanyaan silakan acungkan tangannya untuk bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang program kerja kabinet Natsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan keberhasilan yang didapat masa kabinet Sukiman yang dihadapi oleh kabinet Wilopo. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyebab jatuhnya kabinet Ali Sastro Amijojo I. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penyebab jatuhnya kabinet Ali Sastro Amijojo. Penyebab jatuhnya kabinet Ali Sastro Amijojo. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang keberhasilan kabinet Juanda. Untuk menilai hasil pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini, Ibu sudah membuat Google Form. Nah, untuk linknya sudah Ibu share di grup WA kelas. Untuk kelas Sejarah Indonesia ya. Silakan dibuka linknya di grup dan silakan diisi. Mulai dari sekarang, silakan. Kalau ada yang tidak paham, silakan boleh ditanyakan.
sistem demokrasi liberal, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara dan dominasi partai politik menjadi sangat kuat. Akibatnya sering terjadi pergantian kabinet karena adanya mosi tidak percaya yang diajukan oleh partai oposisi, sehingga jatuhnya kabinet yang sedang berjalan dan pecahnya partai koalisi. Silahkan kalian buka lagi HP-nya. Di sana Ibu sudah kirimkan link untuk refleksi hari ini. Nah, silahkan dibuka linknya, lalu silahkan diisi pada link Google Form yang sudah Ibu share di grup kelas. Silahkan isi mulai dari sekarang. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai membahas mengenai demokrasi liberal. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai demokrasi. Kira-kira demokrasi apa? Terpimpin. Nah, ini materi akan kita bahas di minggu depan. Untuk hari ini kita cukupkan sekian saja. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran ditutup. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.